Saya perkenalkan Dr. Faisal SPA MKes. Beliau saat ini bertugas di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Beliau juga menjadi staf divisi endokrinologi, kelompok staf medis ilmu kesehatan anak, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Dan beliau juga bertugas di Rumah Sakit Melinda II Bandung. Beliau memiliki akun Instagram dengan username @dr_faisal_spa. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung panggil pembicara kita. Halo Dr. Faisal, selamat sore dokter. Ya, selamat sore Mbak Olive. Gimana nih sore hari ini dokter kabarnya? Alhamdulillah, baik Mbak Olive. Wah, senang sekali nih saya dengarnya. Gimana dokter sore hari ini? Udah siap banget nih untuk berbagi ilmu kepada teman sehat semuanya dokter? Insya Allah, siap. Baiklah, senang Semangat. banget nih saya nih, Ya. Semangat banget dokter. Baik, terlebih dahulu saya mau ngucapin terima kasih nih buat dokter Faisal yang sudah memberikan waktu dan kesediaannya untuk hadir untuk mengisi webinar pada sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian dari para peserta webinar hari ini, yaitu webinar Hari Anak Nasional bersama MGanik. Ya, ini luar biasa sekali. Saya rasa semuanya pada sehat-sehat semua, semangat semua untuk saling kita sharing pada sore hari ini untuk mendapatkan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Yang kami beri judul sebuah topik yaitu optimalisasi tumbuh kembang pada anak dengan DM tipe 1. Ya. Oke, jadi kalau kita sebagai manusia ini kan perlu energi ya setiap hari kan. Kita perlu energi, kita perlu bahan bakar untuk bisa bergerak, bernafas, berpikir dan lain-lain. Dan sumber utama energi kita adalah glukosa. Ya. Jadi kalau kita makan, semua jenis makanan yang kita cerna itu akan dibentuk, akan menjadi molekul yang kecil-kecil yang bisa masuk ke dalam pencernaan kita ini, kemudian diserap oleh pembuluh darah, dan nanti adalah glukosa akan dipakai sebagai sumber energi. Ya, nah glukosa itu akan meningkat setelah kita makan. Ya, nah supaya bisa dipakai, maka tubuh akan mempunyai mekanisme mengatur sebagian glukosa itu masuk ke dalam sel untuk dipakai dan sebagian lagi disimpan dalam glikogen di liver atau di otot. Tapi terbanyak adalah di liver ya. Kalau kita untuk bisa bergerak, bertenaga dan lain-lain itu glukosa itu harus masuk ke dalam sel, itu perlu insulin ya. Perlu insulin. Jadi insulin itu sebagai apa ya? Sebagai kuncinya. Nah, kalau glukosanya kita sudah habis, tetap saja kita tetap butuh glukosa untuk energi, maka akan dibentuk glukosa itu dari protein dan lemak dengan proses gluconeogenesis. Jadi prinsipnya adalah selalu tubuh kita perlu glukosa. Apalagi otak kita itu mempunyai kebutuhan yang besar untuk glukosa. Ya, kalau kita sedang mengalami rendah glukosanya, kita jadi nggak bisa mikir. Untuk bergerak jadi lemes dan lain-lain. Jadi betapa pentingnya kita terhadap glukosa. Siapa yang berperan penting dalam memasukkan glukosa ke dalam sel adalah insulin. Ya, saya rasa Bapak Ibu sekalian peserta pada sore hari ini sudah banyak mengenal tentang kata-kata insulin ini ya. Jadi insulin itu adalah sebuah hormon yang dikeluarkan oleh pankreas. Ya. Dia berfungsi untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Jadi kalau kita makan, kita kunyah, kita masuk ke dalam lambung, kemudian dalam usus halus akan dipecah menjadi molekul-molekul kecil. Nah, glukosa itu dalam usus akan diserap ke dalam pembuluh darah dan nanti akan dikirimkan ke semua sel tubuh kita. Ya. Nah, gambarnya seperti ini barangkali. Nah, ini ya. Kita lihat bersama di sini. Nah, yang warna ungu itu insulinnya. Nah, lihat ya, insulinnya berfungsi sebagai kunci yang buka pintu. Kalau dibuka pintunya, maka yang warna biru itu adalah sugar ya, glukosa akan masuk ke dalam sel ya. Lihat di sini. Masuk ke dalam sel semuanya. Jadi betapa pentingnya glukosa itu sebagai kunci memasukkan glukosa ke dalam sel gitu. Nah,
Nanti kalau kita temukan ada beberapa masalah pada insulin, entah insulinnya itu sedikit ataupun insulinnya itu tidak bekerja dengan baik, maka glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel. Ini yang menjadi masalah, ya. Nah, karena itu kalau kita makan, maka otomatis akan terjadi kenaikan gula darah. Tetapi jangan khawatir. Ketika dia gula darah meningkat, maka insulin akan diproduksi oleh pankreas lebih banyak, akan meningkat kadarnya, kemudian hormon yang bersifat memecah glikogen ke dalam liver, yaitu glukagon, akan menurun, maka gula darah itu yang awalnya akan naik, akan kembali turun kembali dan stabil, ya. Tetapi kalau gula darahnya itu rendah, maka insulin itu otomatis akan mengurangi produksinya, ya, dikurangi, kemudian glukagon akan dikeluarkan lebih banyak untuk memecah sisa gula dalam cadangan glukosa dalam hati dalam bentuk glikogen. Itu membuat gula kita akan kembali meningkat dan kita kembali bertenaga. Seperti itu, ya. Ini sebagai pendahuluannya. Nah, kalau kita lihat di sini, selanjutnya ada satu masalah bila mana glukosa ini tidak bisa masuk ke dalam sel, misalnya karena insulin tidak ada. Tidak ada yang bukain pintu, maka glukosa itu mental terus, ya, mental terus, tidak akan masuk ke dalam sel. Makanya anak-anak yang gangguan insulin, ya, kita kenal dengan diabetes, itu tubuhnya lemes, ya, karena kebutuhan kalori sel-selnya itu tidak dipenuhi karena tidak ada gula yang masuk ke dalam darah, ke dalam sel. Di mana gulanya? Gulanya terkumpul dalam pembuluh darah. Makanya kalau dicek gula darah itu akan tinggi. Itulah terjadinya awal-awalnya anak-anak kita ini bisa mengalami diabetes, ya. Nah, sebetulnya antara gula darah dengan insulin itu iramanya sama, ya, sama. Kita lihat yang warna hijau di sini, ya. Hijau itu biru, ya. Ini mohon maaf, warna biru. Biru itu kan insulinnya. Maaf, yang biru ini kadar gula darah kita, ya. Kita makan, gulanya naik saat sarapan. Kemudian saat makanan habis turun kembali. Kemudian saat makan siang naik lagi glukosanya. Kemudian turun kembali, ya. Kemudian naik kembali saat makan malam dan seterusnya. Ternyata setiap ada kenaikan dan penurunan gula darah akan diikuti oleh kenaikan dan juga penurunan dari glukosanya. Lihat di sini, ya, yang warna ungu ini adalah irama kenaikan insulin yang sesuai dengan kenaikan gula darah ini. Artinya, insulin akan dikeluarkan sesuai kebutuhan tubuh. Kadarnya bisa naik dan turun secara otomatis melalui mekanisme yang teratur, sehingga tubuh tetap ada energi, tetapi gulanya tetap stabil, gitu. Nah, bayangkan kalau ada masalah dengan insulinnya. Nah, kita lihat di sini yang paling sering mengganggu insulin adalah proses kerusakan sel beta yang diawalinya apa? Diawali begini. Seorang anak yang mempunyai predisposisi genetik, ya, sudah ada bakat diabetes tipe 1 yang awalnya nggak muncul tuh saat bayi sehat, saat balita sehat, ya. Tiba-tiba ada interaksi dengan faktor agent di sini, misalkan virus tertentu, ya, infeksi, ada faktor lingkungan juga memang mendukung, maka terjadilah destruksi sel beta pankreas. Kenapa rusak? Karena proses autoimun. Jadi ketika ada virus masuk, tubuh kita melawan terhadap virus itu, gitu, ya, melawan, gitu. Nah, tetapi struktur pankreas sel beta ini oleh antibodi kita ini dianggap musuh juga. Masalahnya di situ. Jadi salah arah, ya. Harusnya pasukan pengawal presiden misalkan, ya, harusnya menjaga terhadap serangan dari luar, dia malah nyerang sendiri. Ya, makanya disebut terjadi destruksi sel beta pankreas. Apa yang terjadi? Terjadi akan membuat sel beta tidak bisa lagi memproduksi insulin. Kadarnya akan menurun terus, akan mengalami defisiensi, maka terjadilah DM tipe 1, ya. Jadi intinya DM tipe 1 ini adalah kekurangan insulin karena ada kerusakan sel beta. Dan kerusakannya ini menetap, tidak bisa diperbaiki dengan cangkok misalnya, ataupun dengan obat-obatan tertentu, ya.
Anak yang DM itu nggak tiba-tiba ya, ada perjalanan alamiahnya. Nah, kita lihat di sini warna merah ini merupakan satu graduasi atau gradualnya ya. Anak yang sudah punya tadi faktor genetik dipicu dengan lingkungan, terjadi kerusakan sel beta. Kita lihat di sini ya, rusaknya 10%, 20%, 30%, itu belum ada gejalanya. Belum bergejala. Jadi tubuh kita masih mampu keluar insulin gitu, tetapi jumlahnya semakin lama semakin menurun. Nah, ketika di sini ini sudah ada reaksi pradiabetes namanya. Jadi sebelum diabetes ada pradiabetes. Nah, kemudian ketika kerusakannya sudah lebih dari 80%, maka betul-betul tuh insulinnya habis atau berkurang secara drastis. Disinilah muncul gejala diabetes ya. Setelah itu ada keunikan tersendiri pada fase awal-awal diabetes itu sel beta tiba-tiba bisa mengeluarkan insulin dengan banyak, namanya fase honeymoon ya. Seperti seolah-olah membaik gitu, gulanya jadi stabil lagi, insulinnya sedikit dosisnya, tetapi nggak lama ya, honeymoon sebentar, setelah itu sel betanya habis, maka dia akan menjadi diabetes yang sudah komplit, tidak ada lagi insulin ya. Oleh karena itu kita punya terminologi atau istilah DM yang dipahami oleh semua dokter dan juga ini sudah menjadi istilah yang baku. DM itu adalah kelainan metabolik kompleks berupa hiperglikemi kronis ya. Jadi berupa gangguan gula yang meningkat, yang kronis, yang lama ya, bukan yang sebentar, yang lama. Akibat apa? Oleh karena insulinnya sedikit atau kerjanya nggak benar. Ada dua ya, bisa kurang insulin, bisa insulinnya resisten atau tidak baik bekerjanya. Semua bisa kena, dari bayi, usia balita, usia anak, remaja, dewasa, lansia, semua bisa kena ya. Untuk anak khusus itu adalah tipe 1 ya, sebanyak hampir 86-90%. Jumlah DM ini dipercaya oleh para ahli semakin meningkat setiap tahunnya. Kita bersyukur ya, tertinggi bukan di kita, ternyata di Finlandia 43 berbanding 100.000, di Jepang itu terendah 1,5 sampai 2 pasien per 100.000. Kemudian tiap tahun itu meningkat 3 sampai 4%. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia itu ternyata jumlah kasusnya yang dipublikasikan oleh Prof. Aman dalam sebuah jurnal bahwa jumlahnya sekitar 1.249 anak DM. Dan ini adalah meningkat loh. Meningkat selama 10 tahun dari 3,88 per 100 juta menjadi 28 pasien per 100 juta ya. Luar biasa sekali jumlahnya ya. Kita kenal ada 4 tipe ya, tipe 1, 2, tipe lain dan tipe kehamilan. Nah, untuk tipe 1 kita kenal sekarang ini adalah tipenya anak-anak sebetulnya ya. Tipe 2 tipe yang pada orang dewasa, walaupun sering juga sekarang pada anak-anak. Ada tipe-tipe lainnya ataupun tipe saat kehamilan ya. Kita fokus hari ini pada tipe 1 saja barangkali ya. Apa gejala DM ya? Karena tadi sel betanya rusak, insulinnya menurun, maka gula dalam darah tidak bisa masuk ke dalam sel. Maka dalam darah akan terjadi hiperglikemi atau kadar gula yang sangat tinggi. Nah, akan menarik cairan dari sel ke dalam pembuluh darah, akan dikirimkan ke ginjal lebih banyak cairan sehingga kencing jadi lebih banyak. Poliuria ini ya, poliuria. Kalau kencing banyak otomatis akan sering haus, akan nyambung ke polidipsi, banyak minum. Kemudian karena selnya itu nggak dapat kiriman gula, selnya akan kelaparan. Makan sebentar, udah lapar lagi. Makan banyak, nggak kenyang juga, tetap minta lapar. Nah, ini namanya polifagi, makannya banyak. Banyak kencing, banyak makan, banyak minum adalah 3 utama gejala DM. Namanya trias, poliuri, polidipsi, polifagi. Tambahannya apa? Ini, BB-nya menurun, anaknya lemes. Ya, kalau sudah gejala seperti ini, tolong diwaspadai, segera cek gula darah. Akan dibilang diabetes oleh dokter bilang memenuhi kriteria ini. Pokoknya ada gejala yang tadi, 3-tiganya, dicek gulanya meningkat, tidak perlu puasa ya, anak kecil itu nggak perlu puasa. Sebetulnya boleh cek gula darah sewaktu. Boleh, dicek gula darah sewaktu lebih dari 200 sudah dikatakan diabetes. Atau ditambah lagi dengan pemeriksaan HbA1c-nya tinggi, lebih dari 6,5, atau gula darah puasa lebih dari 126.
atau dengan tes OGTT itu lebih dari 200. Nah, kalau sudah kena diabetes bagaimana? Tentunya harus diobatin. Ya, nggak mungkin kita hanya nunggu-nunggu aja atau diam-diam aja, nggak bisa. Harus diobatin. Nah, ada tujuan pengobatannya. Yang pertama, bebas dari gejala penyakit. Ya, jadi kalau kena diabetes itu diobatin supaya hilang gejalanya. Nggak ada lagi tuh bangun malam kencing berulang-ulang, nggak kehausan lagi, nggak kelaparan lagi, kasihan ya. Jadi kalau diobatin itu dulu pertama, dia harus bebas dari gejala penyakit. Yang kedua, dia dapat menikmati kehidupan sosial dengan normal, dia hidup seperti anak yang lain ya. Dia sekolah, dia main, dia olahraga, bebas ya. Dan yang penting terhindar dari komplikasi. Kemudian tujuan khususnya adalah tumbuh kembang optimal ya. Perkembangannya juga normal, kontrol metaboliknya juga baik, tidak ada komplikasi hipoglikemi, sekolahannya aktif, nggak pernah absen, bisa menjadi apapun di sekolah, menjadi cheerleader boleh, menjadi atlet juga boleh, mau ekskul basket boleh, bebas. Pokoknya semua anak-anak DM harus seperti dengan anak yang lain. Kemudian pasien tidak memanipulasi penyakit, dan pada saatnya akan mampu mandiri mengelola penyakitnya. Nah, ada 5 pilar DM, ini semua udah hafal ya. Insulin, gizi yang benar, edukasi yang baik, aktivitas fisik yang dikombinasikan dengan pemantauan atau monitoring gula darah. Semuanya harus dikerjakan dengan baik ya. Nah, sekarang bagaimana sih anak-anak DM ini tumbuh kembangnya? Apakah sama, Dok, dengan anak-anak yang lain yang nggak DM? Apakah anak DM itu bisa pendek, Dok? Bisa nggak gangguan pertumbuhan misalnya? Atau anak DM itu bisa nggak sih gangguan perkembangan? Nah, ini kita bahas pada hari ini. Nah, kita lihat anak-anak tidak pernah terlepas dari tumbuh kembang karena ini adalah ciri khas dari anak. Tidak ada orang sepuh, orang dewasa yang tumbuh kembang ya. Tumbuh kembang hanya di anak-anak. Apa itu pertumbuhan? Tumbuh artinya bertambah besar, ukurannya, jumlahnya, sel-selnya itu bertambah baik, bertambah banyak. Ini bisa diukur ya, biasanya misalkan berat badan, tinggi badan itu adalah yang paling gampang kita lihat perubahan-perubahan dari pertumbuhan. Kalau perkembangan itu apa? Itu bertambahnya kemampuan fungsi dan struktur tubuh yang lebih kompleks. Sehingga anak-anak DM ini, anak-anak juga akan diukur kualitasnya, bagaimana kemampuan motoriknya, bicaranya, emosional, sosial, dan lain-lain. Ya. Jadi ada 2 topik ya, anak-anak itu, tumbuh dan berkembang. Apa yang mempengaruhi pertumbuhan? Nah, ini berlaku untuk semua anak, termasuk anak DM juga. Ya. Ada nutrisi, genetik, hormon, lingkungan, dan kesejahteraan atau well-being ya, well-being. Kita kupas sedikit satu persatu ya. Pertama masalah genetik, tentu ini masalah bawaan ya. Ini nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa dirubah-rubah nih. Jadi sifat yang diturunkan dari orang tua, juga ras, bangsa, jenis kelamin itu faktor genetik yang tidak bisa dirubah ya. Nah, kemudian ada faktor apa? Yang kedua faktor gizi. Nah, gizi ini penting sekali ya. Gizi itu sangat diperlukan pada pertumbuhan di fase golden period, usia emas, 0 sampai 2 tahun. Nggak boleh kurang gizi pada saat usia seperti ini. Kemudian saat tumbuh pun terus dia tetap butuh nutrisi. Termasuk anak DM itu butuh nutrisi yang cukup, makronutrien, mikronutrien, dengan tetap mempertahankan kadar gula yang baik ya. Pemilihan karbonnya apa saja, kecukupan proteinnya, kandungan lemak. Nanti mungkin dari dokter yang selanjutnya akan menyampaikan khusus mengenai gizi ini ya. Ada vitamin, mineral, serat, dan lain-lain. Semua harus dipenuhi supaya tumbuh gitu ya. Dan terakhir, penting sekali, milih-milih makanan. Jangan sampai kurang gizi, jangan sampai juga obesitas. Harus seimbang ya. Berikutnya lagi apa? Hormon ya. Hormon sangat penting untuk tumbuh, juga untuk anak-anak DM ini penting sekali. Ada hormon pertumbuhan, hormon tiroid, hormon seks atau pubertas, hormon growth factor ya, ataupun hormon yang lain. Yang kaitan penting dengan diabetes adalah ini. Nah, ini adalah hormon GH, IGF-1, insulin. Nah, ini juga ternyata insulin berpengaruh pada pertumbuhan karena dia bisa mengikat pada reseptor IGF-1 dan juga bisa meningkatkan growth velocity gitu ya. Kita teruskan lagi, faktor yang lainnya adalah lingkungan atau faktor kesejahteraan. Bagaimanakah lingkungan sehari-hari anak-anak kita, faktor-faktor kesejahteraan juga akan mempengaruhi pertumbuhan seorang anak. Kita lihat di sini,
Ada faktor apa saja? Faktor geografis, ya, kelembaban, kemudian tempat tinggal, ekonomi, budaya, psikososial, cara ngasuh, ya, pengasuhan, kemampuan akses kepada kesehatan, dan juga penting di sini adalah masalah penyakit. Jadi semua penyakit yang sifatnya kronis itu bisa mengganggu pertumbuhan, ya. Oleh karena itu kita berharap nih semua anak-anak yang DM itu diharapkan bisa terkendali penyakitnya, bisa bagus kondisinya karena akan mempengaruhi pertumbuhan semuanya, ya. Jadi ini DM akan masuk dalam topik yang faktor nutrisi, masuk dalam faktor hormon, dan masuk dalam faktor well-being ini, kesejahteraan, ya. Gitu. Nah, kita teruskan lagi dengan bagaimanakah sih anak DM ini dalam bertumbuh, ya. Kita tahu tadi bahwa tujuan terapi anak DM itu kan menjamin dan mempertahankan tumbuh kembang optimal, ya, sesuai dengan potensinya, ya. Potensi dari mana dihitungnya? Potensi biasanya dihitung dari potensi genetiknya. Berapa tinggi ayahnya, berapa tinggi ibunya, itu bisa dihitung nanti potensi genetiknya, ya. Nah, kalau dia diabetes, itu bukan berarti dia akan tumbuhnya ngaco. Enggak, ya. Dia harus bagus dengan syarat tadi. Jalankan terapi DM-nya tadi, ya. Ada 5 pilar. Asalkan dikerjakan tuh tata laksananya itu. Insulin, nutrisi, aktivitas, edukasi, dan monitoring, semuanya dikerjakan dengan tepat, dengan penuh semangat, dengan benar gitu, insya Allah bisa bagus pertumbuhannya. Nah, pada beberapa literatur, ya, ternyata efek DM terhadap pertumbuhan linear itu kadang-kadang dikatakan belum jelas. Walaupun pada beberapa peneliti yang lain ada yang terang-terangan statement gitu bahwa anak DM itu bisa mengalami gangguan pertumbuhan. Kenapa bisa terjadi gangguan pertumbuhan? Akibat 2 hal, ya. Bisa karena penyakitnya atau karena komplikasinya, ya. Tapi ya, ini kabar baiknya nih, tolong Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kabar baiknya adalah bila anak DM terkontrol dengan baik, ya, gulanya stabil, selalu memenuhi target gula, ya, antara 75 sampai 150 misalnya, stabil, nggak pernah atau jarang-jarang hipo, tidak sering mengalami hiperglikemi, rapot 3 bulanannya dalam bentuk pemeriksaan HbA1c-nya normal, maka anak yang seperti ini insya Allah tidak akan terpengaruh jelek ke pertumbuhannya. Dia akan tetap tinggi, ya. Saya punya pasien diabetes yang sekarang sudah mulai remaja, ya, mungkin sekarang hadir di sini juga barangkali, ya. Ada Atta dari Bandung, ada Sultan dari Sukabumi, itu tinggi-tinggi loh ternyata. Anak DM tapi tinggi-tinggi. Saya bersyukur, ya, kalau ada anak DM saat kontrol, ditimbang, diukur tingginya itu tumbuh dengan baik. Saya sangat senang sebetulnya. Berarti dia tercapai target terapinya, mendapatkan pertumbuhan yang baik, gitu, ya. Nah, tetapi kabar buruknya ini, masalahnya adalah kontrol metaboliknya kalau nggak baik, ya, itu bisa muncul gangguan pertumbuhannya. Misalkan anaknya jadi kurus, banyak, ya, DM yang kurus juga banyak loh ini. Kemudian juga tingginya dikeluhkan nggak sama dengan teman satu kelasnya. Bahkan ada yang bilang anak saya paling pendek dok di kelas gitu. Ini kita sedih sekali kalau anak DM yang tidak bisa mengontrol metaboliknya dengan baik itu bisa menjadi gangguan pertumbuhan. Dan dulu sebelum ditemukannya teknik-teknik insulin yang baik, ya, sering muncul sindrom Mauriac, ya. Gejalanya apa? Heparnya membesar, ya. Hepar itu livernya membesar. Kemudian nyeri perut. Kemudian kalau dicek fungsi livernya itu meningkat, ya, SGOT, SGT meningkat. Kemudian telat puber gitu. Itu terjadi sindrom Mauriac ini. Walaupun sekarang alhamdulillah saya udah hampir nggak pernah ketemu lagi
anak diabetes yang sindrom Mauriac. Karena apa? Karena kemajuan-kemajuan dalam teknologi pengobatan, edukasi, kemandirian pasien juga lebih bagus dan lain-lain ya. Nah, kemudian pasien-pasien yang mendapatkan insulin dengan baik ternyata bisa diperbaiki metaboliknya. Nanti kalau udah dikasih insulin itu biasanya akan naik, BB-nya itu naik. BB-nya naik, kadang-kadang perlu insulin lebih banyak lagi gitu kan. Nah, ini juga ada kekhawatiran kalau insulinnya terlalu banyak, ini juga bisa anak ini BB-nya bertambah dan beresiko obesitas. Boleh ngacung ya, anaknya siapa yang DM yang sudah mulai obesitas ini. Nah, hati-hati ya, nggak boleh anak DM di obesitas ya. Selanjutnya kita sampaikan data ya, penelitian di Jerman dan Austria dikatakan anak-anak diabetes yang ditemukan tahun 80 sampai tahun 2000 dikumpulkan, diukur tinggi badannya, dipantau, ternyata GATE score tinggi badan per umurnya itu menurun ya, dari 0,25 plus minus 0,95 standar deviasi. Saat ketemu dia, pasiennya ditemukan pertama kali diagnosisnya, kemudian saat dicek turun ke minus 0,16. Apa ini minus itu artinya di bawah hijau ya. Kalau kita lihat kurva WHO itu ada hijau itu 0, ada min 1 itu kuning, ada minus 2 itu merah ya. Nah, jadi usahakan anak-anak kita ini tumbuhnya di garis yang bagus. Dan kalau nggak baik mengelola diabetesnya, yang ditandai dengan HbA1c yang kurang baik ya, tinggi itu, semakin tinggi HbA1c maka semakin menurunkan potensi tinggi badan. Hati-hati ya. Ini TB per U-nya kalau kita di sini ada yang sampai dengan minus 0,3 ya, jadi di bawah hijau, sedikit di bawah hijau ya. Nah, ternyata setelah diteliti semakin kecil kena diabetesnya, misalkan ada yang kena usia 4 tahun, usia 2 tahun, usia 5 tahun ya, itu ternyata potensi gangguan pertumbuhannya semakin besar dibandingkan anak-anak yang kenanya di usia besar. Jadi tolong, tapi ini bukan nakut-nakutin ya, bukan nakut-nakutin, tapi ini supaya semangat memperbaiki kendali metaboliknya ya. Berikutnya adalah gangguan pertumbuhan munculnya pada usia prepuber dan juga usia puber, bisa ya. Yang paling berperan tadi gangguan suboptimal kontrol metabolik dan juga kapan dia sakitnya, berapa lama. Semakin lama sakitnya semakin beresiko menjadi kurang tinggi ya. Nah, tetapi untung saja kemajuan teknologi pengobatan itu memperbaiki pertumbuhan, dan sekarang kan sudah ada ya regimen insulin basal bolus dan lain-lain, itu ternyata memperbaiki tinggi final dewasa yang optimal. Kenapa anak DM itu bisa menjadi gangguan nantinya ya? Ternyata ada hubungan dengan growth hormone ya. GH itu hormon pengatur penting untuk pertambahan tulang panjang pada anak. Nah, kerja GH ini berkaitan dengan IGF-1 dan IGF-BP3 sebagai partnernya ya. Nah, ternyata insulin itu berkaitan erat dengan aksis GH dan IGF-1. Nah, pada anak DM itu ternyata setelah diteliti kadar IGF-1-nya itu menurun, terutama kalau kontrolnya tidak bagus. Nah, IGF-1 yang rendah ini akan memberikan feedback negatif kepada kelenjar hipofisis sehingga terjadi GH yang tinggi, dan hal ini bisa berkontribusi pada nantinya resistensi insulin. Jadi insulinnya butuh banyak dosisnya ya. Lanjut, poin kedua yang penting tadi, yaitu setelah kita ngomongin pertumbuhan, kita ngomongin perkembangan ya. Perkembangan tuh sebetulnya penyakit-penyakit yang membuat gangguan perkembangan itu kalau kenanya saat bayi yang usia dini ya, usia 0, usia baru lahir, kena sesak nafas, kena pneumonia, kena kejang, itu sangat beresiko gangguan perkembangan ya. Nah, kenapa? Karena pada usia 0 sampai 2 tahun dan 3 tahun itu sedang pusat-pusatnya perkembangan otak, golden period. Jadi kalau dia kena masalah di usia itu, khawatir banget gangguan motorik, sensorik ya, gangguan berbahasa, gangguan sosial dan lain-lain ya. Tetapi saat ini kan kasus diabetes yang pada bayi sangat sedikit ya. Dan diteliti di Indonesia, untungnya ya, ini untungnya puncak kasus DM tipe 1 di Indonesia itu terjadi pada usia 5 atau 6 tahun dan usia puber ya, 11-12 tahun. Nah, artinya apa? Artinya kalau udah usia 5, usia 11 kan umumnya ya, ini umumnya aspek perkembangan motoriknya dia udah
bagus, dia udah bisa jalan, udah bisa berdiri, udah bisa bicara gitu kan, udah bisa berbahasa. Tetapi ya saya ketemu beberapa pasien kami di Bandung juga yang diabetesnya tuh di usia di bawah 2 tahun, ada beberapa. Nah itu diwaspadai, hati-hati gangguan perkembangan ya. Nah tetapi karena munculnya di usia yang lebih besar, ternyata yang paling sering gangguan perkembangannya apa? Ini gangguan psikososial. Gangguan apa? Psikososial, emosi, stres psikologis, kelelahan yang hebat, ya, perasaan lelah, tidak mampu menghadapi permasalahan, ya, itu adalah beberapa gangguan perkembangan yang sifatnya mengganggu anak DM. Umumnya pada akhir usia anak atau fase remaja awal. Ya, saya punya pasien yang waktu kecil disuntik insulin itu nggak ada masalah ya. Udah mulai gede dia nawar sekarang. Bu, kenapa anak aku mesti disuntik insulin tiap hari? Temanku nggak ada yang disuntik itu di kelas tuh gitu ya, kan begitu. Anak udah mulai pinter, udah mulai kritis, dia nanya gitu. Dan bayangkan anak yang lain, kalau mau makan, ya makan aja. Kalau mau pergi aja. Anak diabetes kan enggak. Kalau mau makan, suntik dulu insulin. Kalau mau pergi, siapin dulu cek gula darahnya, siapin dulu insulinnya, dan lain-lain. Ini membuat anak-anak kita nih beresiko stres ya, hati-hati. Dan sekarang udah mulai banyak, apalagi di musim pandemi ini, anak diabetes yang mengalami gangguan psikologis ya. Gangguan lainnya juga sudah ada penelitiannya, bisa loh mengganggu kemampuan berpikir ya, kognitifnya, kecerdasannya, keterampilan memorinya, perhatiannya, fungsi eksekutif terganggu ya. Dan beberapa riset yang kami juga sedih, ternyata diabetes juga bisa meningkatkan gangguan cemas di hati. Ya ini menjadi perhatian kita, anak-anak kita diabetes tapi tidak boleh terganggu pertumbuhannya, tidak boleh terganggu kecemasan, nggak muncul, stres juga nggak muncul kalau bisa ya. Oleh karena itu di akhir pertemuan ini saya ingin menyampaikan 2 tips ya, tips untuk pertumbuhannya bagaimana dan tips untuk perkembangannya bagaimana supaya baik ya. Pertama, untuk tumbuh dengan baik anak DM, kontrol rutin ke dokter, tolong ya, rajin ke dokter, laporkan hasil gula darah hariannya, kemudian pemeriksaan HbA1c rutin diperiksa, yaitu ibaratnya ulangan harian dan ulangan triwulanan itu diperiksa rutin ya. Kemudian jangan lupa setiap kontrol diukur, namanya juga tumbuh ya mesti diukur perubahan-perubahannya, BB-nya berapa bulan ini, bulan depan tingginya berapa, dan biasakan plot di kurva. Ketika kurvanya udah mulai melenceng, diskusikan dengan dokternya, dok ini gimana ya, anak saya kok melenceng, kurvanya mulai ke bawah, dia mulai kelihatan nggak pede, anaknya mulai kelihatan pendek dan lain-lain ya. Kemudian juga arahkan anak-anak DM ini agar asupannya tetap bergizi, supaya tumbuh ya, supaya tumbuh, tapi pilih-pilih tolong makanannya. Mana yang makanan bikin gulanya cepat naik, tolonglah diatur jumlahnya. Nanti dokter akan menghitung berapa kebutuhan nutrisi anak-anak kita. Apalagi rumah sakit yang ada tenaga nutrisinya akan dihitung nih, berapa kalorinya, berapa karbonya. Yang penting cukup. Karbo 50-60%, protein 15%, lemak 30-35% ya. Dan mengandung juga mikronutrien. Jangan lupa vitamin D ya, vitamin D penting sekali, dan biasakan berjemur. Ya. Kemudian juga arahkan anak-anak kita agar mau olahraga secara teratur. Ini juga masalah ya, sejak adanya pandemi anak-anak kita ini menjadi korban gadget ya, jarang bergerak, handphone terus, hati-hati ya. Dan monitoring juga tanda-tanda pubertas dan tanda-tanda keterlambatan pubertas. Kemudian bagaimana tipsnya agar berkembang dengan baik, nggak ada gangguan psikologis, gangguan psikososial ya. Yang pertama apa? Dukungan orang tua. Ini paling penting. Anaknya kena diabetes, orang tua langsung siap mendukung ya. Mungkin di awal-awal orang tua frustasi, kaget, cemas, khawatir. Ini biasa ya, memang saya temukan ketika anak-anak dibilang diabetes, itu orang tua nggak percaya pertama ya. Tapi setelah dia mengalami proses jatuh, terpuruk, akan bangkit lagi, dan dia bisa mendukung anaknya dengan baik. Bahkan tidak hanya orang tua, tapi keluarganya, kakak, adik, nenek, kakek, om, semua membantu, mensupport dengan baik. Dan penting juga teman sebaya, teman sekelas, teman pengajian, teman, dan lain-lain. Itu penting sekali. Dan bergabung, tolong, dengan komunitas diabetes. Ya, ini akan memberikan manfaat yang besar ya.
Kemudian juga minta dinilai dong psikologisnya ke dokter, boleh. Saat kontrol dok, saya pengen dicek psikologisnya. Ada beberapa tools ya, beberapa parameter menghitung masalah psikologisnya ada atau enggak. Itu bisa dihitung, bisa dibuat scoringnya atau dicek gitu ya. Kalau nanti muncul ada masalah, ya perlu intervensi psikologis dan perilaku. Ada terapi berfokus pada solusi, training motivasi, terapi kognitifnya, intervensi pada keluarganya ya. Dan tetap fokus untuk mempertahankan gula darah dan HbA1c yang baik. Oke, ini mungkin terakhir. Ini adalah penelitian saya di Bandung, memberikan hasil yang bagus. Ternyata manfaat group sharing ini meningkatkan metabolic control yang baik ya. Terima kasih. Ya, ini terakhir, DM pada anak terbanyak tipe 1 dan jumlahnya tiap tahun meningkat. Kita harus waspadai. Pada anak DM tipe 1 ya, terjadi kerusakan sel beta pankreas sehingga produksi insulinnya terganggu dan butuh terapi insulin sampai kapan? Selamanya ya. Ini tidak bisa ditawar, mohon maaf ya. Para ahli mengatakan kalau sudah sel betanya rusak itu memang perlu insulin diberikan terus-menerus. Anak DM ada resiko gangguan pertumbuhan dan perkembangan, tetapi gangguan ini bisa dihindari dengan usaha maksimal kita, orang tuanya, keluarganya, pasiennya, dalam tata laksana harian dan penting dukungan keluarga ini untuk anak DM supaya bisa tumbuh kembang optimal. Terima kasih, saya akhiri. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali nih dokter materinya. Mari kita lanjut untuk masuk pada sesi pertanyaan ya dokter ya. Baik dokter, di sini ada 5 pertanyaan ya dokter ya. Saya bantu bacain satu persatu ya dokter ya. Baik. Ya, boleh. Baik, pertanyaan pertama dari Arinda Warnis dari Tanjung Pinang. Pertanyaannya adalah, apakah perbedaan diabetes yang dialami oleh anak dan dewasa? Apakah anak yang menderita diabetes tipe 1 bisa berlanjut menjadi diabetes tipe 2? Boleh silakan dokter, waktu dan kesempatannya. Ya, baik, terima kasih. Sangat baik pertanyaannya. Tadi saya menampilkan sebuah slide yang menampilkan 4 tipe diabetes ya. Tipe 1, tipe 2, tipe gestasional atau kehamilan, dan tipe lain-lain. Nah, sebetulnya pada anak itu yang paling sering itu tipe 1 ya. Artinya tipe 1 ini tentunya akan beda dengan tipe 2 yang umumnya pada usia dewasa ya. Jadi orang dewasa itu yang usianya di atas 30-40 itu tipe 2 yang paling sering ya. Bedanya apa? Bedanya tipe 1 itu penyebabnya adalah autoimun, yaitu gangguan imun yang tiba-tiba tercetuskan imunitasnya yang menghancurkan sel beta pankreas tadi, sehingga sel beta tidak mampu mengeluarkan insulin dengan baik ya, sehingga tentunya DM tipe 1 tidak ada tawar-menawar, obatnya adalah insulin karena memang insulinnya dia nggak punya ya. Sedangkan tipe 2 itu akibat terjadinya resistensi insulin. Jadi insulinnya ada, jumlahnya cukup, bahkan sering juga meningkat, tetapi tidak bisa bekerja dengan baik, ya namanya resisten gitu. Biasanya anaknya dari awal dengan gemuk, sering banyak makan karbo, manis-manis gitu ya, jadi membuat insulinnya itu sering banyak muncul, keluar, dan lama-lama menjadi resisten. Jadi tipe 1 sama tipe 2 itu beda ya. Nah, tetapi pada selanjutnya ya, tidak semuanya anak itu tipe 1. Ada, kita temukan juga anak-anak yang tipe 2. Bahkan tipe yang lain, tipe neonatal diabetes, tipe MODY, monogenic diabetes, dan lain-lain itu juga akan banyak variasinya, tapi yang tersering adalah yang tipe 1. Nah, dikenal juga ada double diabetes. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, apakah anak DM tipe 1 itu bisa berlanjut menjadi tipe 2? Ya bukan berlanjut ya, tapi ada tipe yang tersendiri namanya double diabetes. Biasanya DM tipe 2 ya, tipe 2 itu nggak butuh insulin ya. Nggak butuh insulin karena insulinnya cukup sebetulnya, tapi dia sering mengalami kenaikan gula darah. Tetapi pada suatu saat itu ada gangguan produksinya juga terjadi. Jadi sudah sedikit insulinnya juga resisten, namanya double diabetes. Tetapi ini bukan lanjutan dari tipe 1 sebetulnya.
ya. Jadi tipe 1 ya akan tetap tipe 1 disebut sampai dengan dewasa, biasanya seperti itu. Tetapi yang tipe 2 itu juga ada yang memerlukan insulin juga. Dan memang pernah dites juga yang ada double diabetes itu, autoimunnya positif, ya jadi ada kerusakan sel beta juga dan lain-lain, itu membuat variasi diabetesnya jadi tampak 1 dan 2-nya ada semua gitu ya. Mungkin demikian pertanyaannya bisa dijawab seperti itu, mudah-mudahan cukup jelas ya. Makasih. Baik dokter, jawabannya sangat jelas ya dokter. Baik, kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya dokter ya. Ya. Oke, pertanyaan kedua dari Rista di Tangerang. Pertanyaannya, dokter, untuk penanganan dalam hal medis sudah dilakukan. Namun, bagaimana cara kita menangani mental si anak? Karena semakin besar, anak semakin mengerti dan mentalnya juga ikut terganggu. Karena tahu dirinya memiliki penyakit diabetes. Silakan dokter. Ya, baik ya. Pertanyaannya juga sangat praktis dan ini nyata ya. Kejadian sehari-hari kita ini memang betul banyak sekali anak-anak diabetes yang mulai banyak komplain, mentalnya terganggu tadi karena dia kok kena penyakit, yang lain enggak gitu ya. Ini sudah mulai muncul banyak, bahkan saya juga sedih. Ada salah satu pasien saya juga mengalami gangguannya sampai perlu ke dokter jiwa ya, ke psikiater istilahnya ya. Nah, kalau kita bicara ideal, sebetulnya untuk penanganan diabetes itu ada diabetes team sebetulnya harusnya. Center rumah sakit yang melayani diabetes itu idealnya punya tim. Jadi tidak hanya dokter anak saja, tapi di situ nanti anggotanya tuh ada psikolog, ada psikiater, ada nutrisionis, ada lagi edukator diabetes ya, dan lain-lain. Jadi berbagi tugas sebetulnya. Kadang-kadang kita berharap semua dokter yang ngerjain tuh, ngobatin, edukasi, menangani mentalnya dan lain. Tapi sebetulnya kan tidak cukup waktu dan tidak cukup kompetensinya untuk menangani semuanya. Jadi oleh karena itu memang sebaiknya ibu-ibu sekalian yang anaknya sudah mulai banyak di tanda kutip ya gangguan mental atau udah mulai stres, udah mulai nggak mau nyuntik, marah, berantem terus gitu ya, itu saya rasa perlu lapor ke dokternya dan nanti mungkin diperlukan konsultasi psikologis gitu karena perlu dukungan psikolog ya. Mungkin nanti Mkanik bisa deh undang psikolog juga ya. Karena baik, ini dokter. ini perlu sekali saya rasa. Anak-anak kita ini sekarang dia udah paham tentang ngitung karbo, dia udah paham cara nyuntik insulin, udah ngerti cara nyimpennya. Tetapi problem mentalnya ini kadang-kadang kurang diasah lagi gitu ya. Yang penting orang tua sebisa mungkin ya banyak belajar, banyak berkomunikasi dengan teman-teman yang komunitasnya supaya banyak referensi tips ya. Tips itu kan individual banget, si A caranya begini, si B caranya begini gitu. Tapi sebetulnya sama-sama mentalnya juga sama-sama tertekan, tapi bagaimana anak ini menghadapi tekanan mental itu. Ada yang bisa menjadi kuat, menjadi berprestasi, menjadi hebat, tetapi sebaliknya ada yang semakin terpuruk. Nah itu sebetulnya yang pertama orang tua dulu yang terdekat yang mendukung anak-anak kita ini, yang kedua dokternya, dan juga nanti timnya dilibatkan, saya rasa. Demikian mungkin untuk Mbak Rista di Tangerang. Oke, baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dokter ya. Ya, Pertanyaan ketiga dari Rafika di Medan nih dokter. Pertanyaannya kalau ibunya diabetes, apakah anaknya pasti ada terkena diabetes dok? Apakah harus dicek gula darah sewaktunya dok? Oke, terima kasih. Ya, dok. Penelitian kita, jadi anak-anak yang diabetes tipe 1 itu yang orang tuanya diabetes itu hanya 10-20%. Ya, artinya sedikit kemungkinan menurun kepada anak ya, yang tipe 1 ya maksudnya ya. Jadi dia yang perlu dicek adalah sebetulnya apakah ada riwayat autoimun pada orang tuanya ya. Kemudian juga kalau saudara sekandungnya diabetes, bagaimana dok? Anak yang kedua, ketiganya misalnya, itu juga literaturnya mengatakan potensinya ada, tapi tidak terlalu tinggi. Kalau nggak salah 8-10% juga, gitu ya. Jadi kalau ibunya diabetes, belum tentu anaknya diabetes. Tapi yang lebih penting adalah memastikan tipenya, ibunya tipe apa nih? Kalau tipe 2, ya mungkin
anaknya atau keturunannya bisa juga berpotensi diabetes, tapi nanti di usia mendatang. Usia diabetes tipe 2 kan usia-usia dekade 30 tahun, 40 tahun begitu ya. Apakah harus cek gula darah sewaktu? Ya, untuk screening diabetes sebetulnya sekarang belum rutin dikerjakan ya. Jadi belum rutin itu artinya tidak harus dicek secara kontinu, tetapi yang sudah berjalan tuh di Jepang. Jepang tuh mereka melakukan cek urin di sekolah-sekolah ya, dikumpulkan gitu. Setiap hari mengumpulkan urin, dikasih tabung gitu, itu sangat bagus sekali. Dan dari program screening itu ketemu yang gula darahnya positif di usia anak-anak itu ya. Nah, kalau di kita belum ada screening tersebut, tetapi jika untuk pengecekan atau kewaspadaan ya boleh-boleh saja dicek ya. Tapi kalau kalimatnya harus ya enggak harus juga. Yang penting yang harus itu apa? Mewaspadai gejala. Kalau sudah muncul gejala, jadinya wajib tuh. Kalau mulai banyak kencing, atau sering haus, atau sering minum, atau sering makan, tapi beratnya nggak naik-naik, itu jadinya wajib dicek gula darah. Bahkan kalau ke dokter pun boleh usul, dok saya minta dicek gula darahnya gitu. Mungkin demikian Mbak Olivia. Baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat nih dari Eva di Pati Jateng. Apakah tanda gejala fase pradiabetes, dok? Dan apakah genetik menjadi faktor utamanya pada diabetes tipe 1? Dan apakah DM tipe 1 bisa diputus rantai genetiknya nih dokter? Silakan dokter. Ya bagus sekali, ini udah advance ya. Ini pertanyaan mahasiswa ini. Jadi untuk fase pradiabetes ini kalau pada tipe 1 itu belum bergejala juga sebetulnya. Belum bergejala ya. Jadi kalau pradiabetes itu tahunya dari pemeriksaan autoimun sudah positif ya. Cuma kan di kita nggak rutin dicek autoimun itu ya. Ada anti GAD, ada ICA, ada IA2, ada IAA, ada lagi JNT8. Itu beberapa marker autoimun yang bisa diperiksa untuk memastikan ada tidaknya kerusakan sel beta pankreas ya. Nah di kita kan nggak rutin diperiksa. Tetapi ini para ahli membuat satu perjalanan alamiah seperti itu, dari mulai keterlibatan genetik tadi ya. Jadi genetik itu artinya anak itu mempunyai lokus ya, atau namanya itu adalah kerentanan genetik. Ada HLA namanya, gen HLA itu berpengaruh sekitar 40-60%. Jadi DM itu nggak tiba-tiba loh ya, DM itu sebetulnya sejak lahir gennya sudah ada. Dan kita nggak bisa lihat masalahnya gen itu kan nggak dicek ya. Dan sampai sekarang juga nggak bisa diputus rantainya. Jadi terapi genetik untuk memutus diabetes masih dikembangkan, tapi belum ada kabar baik nih Mbak Eva ya. Jadi saat ini kalau sudah ada genetiknya ada, kemudian dia berinteraksi dengan faktor agent ya, virus, ataupun toksin, ataupun yang lain, dan ada faktor lingkungan yang sesuai, itu maka akan muncul diabetesnya. Contoh gini ya, si A sama si B. Si A ini punya potensi genetik diabetes, ada HLA-nya, gen yang pencetus sudah punya. Si B nggak ada. Kemudian dua-duanya kena infeksi virus yang sama. Gitu ya. Misalkan Coxsackie virus, dua-duanya demam, gitu, dua-duanya demam. Kemudian setelah demamnya selesai, infeksinya mereda, yang satu kemudian nantinya muncul jadi diabetes, yang satu enggak, gitu. Yang enggak itu karena nggak ada potensi memang, gitu. Jadi ini memang sangat rumit ya sebetulnya, tapi yang jelas gen itu ada bawaannya, gitu. Dan kita kalau nggak cek ya nggak tahu, gitu ya. Sebetulnya kalau gen itu kan kalau dicek dalam konsep penelitian, kan nggak ada rutin kita cek genetik gitu ya. Demikian mungkin Mbak Eva ya, terima kasih. Baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih dokter. Pertanyaan dari Tia di Jakarta. Dokter, apakah ada hubungan konsumsi makanan fast food atau junk food dengan mudah terjadi DM tipe 1 tersebut dokter? Silakan dokter. Nah, ini sering sekali ada istilahnya itu, dok kalau makanan manis-manis bisa nggak sih jadi diabetes, kan seperti itu ya maksudnya ya. Nah sebetulnya kalau dalam literatur, kalau DM tipe 1 ya bukan karena insulinnya yang
yang resisten, bukan ya. Jadi artinya insulinnya itu rusak, memang sel betanya rusak gitu. Tetapi bukan karena konsumsi makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak yang kita sehari-hari, itu bukan sebetulnya. Jadi sebetulnya junk food itu yang diwaspadai adalah nantinya menjadi obesitas. Kalau udah obesitas, maka bisa sering terjadi insulin resisten. Kalau ada insulin resisten, ya nantinya sangat rawan mengalami diabetes tipe 2 ya. Adapun faktor lingkungan yang menjadi pencetus diabetes itu bukan makanan seperti itu. Biasanya paparan matahari, vitamin D kurang, probiotik, susu formula saat bayi, itu literaturnya ada dikatakan seperti itu, bisa ada faktor. Tapi kalau makanan yang sehari dimakan itu lebih mengarah ke DM tipe 2 sebetulnya ya. Jadi DM tipe 1 sekali lagi, ini kalau ya kejadiannya anak-anak kita kena DM tipe 1 jangan disalahin. Ini kamu nih gara-gara makan teh botol terus nih, gara-gara makan coklat terus nih kamu jadi diabetes. Enggak ya, sebetulnya ketika anak-anak kita kena diabetes tipe 1, sebetulnya yang menjadi faktor utamanya adalah genetiknya ada, autoimunnya terjadi seperti itu. Justru anak-anak DM kita tolong jangan disalah-salahin, justru harus disupport ya. Orang nggak salah apa-apa kok dia kena diabetes ya. Jadi justru dia perlu dukungan, karena kaget loh anak-anak yang diabetes tuh saya temukan itu rata-rata semuanya kaget, orang tuanya ya, pasiennya juga kaget ya, nggak terima ya. Bahkan untuk memulai disuntik pun dengan insulin itu kadang-kadang nggak mau ya, menolak insulin dan lain-lain. Jadi junk food, fast food, hati-hati, bisa meningkatkan kadar gula yang sangat tinggi, dan kalau berulang-ulang bisa resiko obesitas, bisa resiko gangguan kerja insulin, dan nantinya bisa ke diabetes tipe 2. Hati-hati, demikian. Mungkin itu Mbak Olive untuk jawabannya Mbak Tia ya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter untuk semua pertanyaannya sudah dijawab dengan baik nih dokter. Baik, saya mau berterima kasih banyak nih buat dokter yang telah memberikan materi yang benar-benar luar biasa, juga telah menjawab semua pertanyaannya dengan baik ya dokter ya. Saya selaku moderator ingin meminta maaf nih dokter bila ada salah kata atau salah penyebutan nama atau gelar ya dokter. Oke, sama-sama. Baik, dokter.